semata-mata hanya dengan Tuhan itu kan? Benar ya? Nah, supaya kita mau melakukan itu, karena kenyataan tidak setiap orang pasti ikhlas. Banyak orang melakukan sesuatu tujuannya tertentu. Apalagi menjelang pemilu ngasuh uang aja tujuannya supaya dipilih, gitu. Kan tidak ikhlas tuh, bukan karena Allah. Nah, jadi ini perlu kita perdalam supaya bisa ikhlas. Nah, karena kita tahu ikhlas itu hanya untuk Allah atau karena Allah, pokoknya terkait Allah, gitu. Kita harus berpikir apa benar berbuat itu memang harus untuk Allah. Kalau nanti terbukti memang harus untuk Allah, ya sudah harga mati, kita tinggal latihan, kan gitu toh. Latihan 3 tadi, mengulang-ulang sampai terbiasa dan senang melakukan, karena membangun jiwa. Nah, sekarang kita berpikir apa melakukan itu memang harus untuk Allah. Oke, kita mulai ya. Nah, tadi sudah sepakat kita di dunia bukan keinginan kita, ternyata keinginan Allah. Kan paket ya? Wis tak kayak meja nih dapur, tak foto dijawab ngatur nuwun wis kok. Dilempar mau kan. Ya kan aman bungkusnya rapet kok. Anu kita kayak apa nih cilik-cilik itu kan. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi, ternyata hidup kita di dunia bukan kemauan kita, kemauan Allah. Kalau di Al-Quran, Al-Baqarah 30, aku akan ciptakan khalifatul di muka bumi, kan itu? Allah di depan para malaikat berfirman itu. Itu berdasarkan Al-Quran, jelas. Berdasarkan logika, ya. Karena kalau kita hidup di dunia itu maunya kita, berarti sebelum di dunia kita sudah tahu ada di mana, misalnya di suatu tempat X atau alam X, terus di situ kita berkeinginan, oh nanti saya mau hidup di dunia, kan gitu tuh. Kalau itu maunya manusia, benar nggak? Buktinya kita tidak tahu dulu di mana. Kan nggak tahu dulu di mana. Kita sudah 1 tahun di dunia aja nggak tahu kalau sudah di dunia kok. Kita sampai umur 1 tahun apa ingat? Kita sudah di dunia belum? Padahal sudah di dunia. Jadi terbukti bukan kemauan kita, baik Al-Quran maupun logika. Nah, kalau memang bukan mau kita dan memang karena maunya Allah, benar nggak? Harusnya yang kita lakukan harus sesuai keinginan Allah dong, atau untuk Allah dong, benar nggak? Ya sudah, ternyata memang harus begitu. Nah, kalau udah harus gitu ya jangan tidak begitu, tinggal kita latihan. Jadi tidak ada lah tapi lagi, lah tapi lalu tidak ada. Lah tapi kan bukti penolakan sebenarnya. Nah, di ikhlas sudah ya, tinggal latihan. Karena sudah terbukti memang harus ikhlas. Karena hidup maunya Allah, bukan maunya diri kita. Jadi kalau gitu kita melakukan harus sesuai maunya Allah, bukan mau kita. Terbukti. Berarti ya tinggal latihan, kalau mau melakukan apa, niat kita karena Allah. Sudah, ini sudah bisa diterima ikhlas? Ya? Makan deh Pak. Hah? Makan. Diajak makan. Oh, mau makan dulu atau dilanjutkan dulu? Sebentar aja. Tanggung. Dilanjutkan dulu, tanggung ini cepet kok saya. Pun sak ngono pun. Nggih. Mengke bareng pun nonton. Memang di sini gitu Pak, rasa singkat. Saya gitu. Selama masih Punya. bisa punya. Udah itu prinsip saya. Oke, jadi sudah ya, jelas ya, ikhlas ya. Nggak ada pertanyaan ya? Tinggal latihan berarti. Latihannya 3 tuh tadi. Mengulang-ulang sampai terbiasa, sampai senang, ikhlas. Berarti kalau udah gitu, insya Allah jiwa sudah jadi, jiwa ikhlas. Oke, nomor 2, jiwa sabar. Oke, sabar. Sabar itu menurut bapak-bapak berdua
itu ke arah kita bisa menerima keadaan atau tidak bisa menerima keadaan. Pasti orang yang sabar itu, orang itu ke arah bisa menerima keadaan atau tidak bisa menerima. Bisa menerima keadaan. Saya peragakan yang tidak bisa ya, nanti itu sabar nggak? Misalnya kita dikondisikan, misalnya hujan gitu. Wah saya nggak mau hujan, saya pengennya terang mau kena. Nah, itu sabar nggak? Jadi sabar itu harus ke arah bisa menerima. Bisa sampai sini bisa terima? Oke, sekarang menerimanya harus ikhlas atau tidak ikhlas? Ikhlas. Harus ikhlas. Menerima tapi tidak ikhlas, ya pasti ya lucu. Hujan kan ya. Aku bisa nerima, tapi adanya ya harusnya ya gitu loh. Kan ya, itu seserah. Kurang sabar, bukan sabar itu pasti. Jadi sabar itu harus ke arah menerima dan ikhlas. Betul nggak? Jadi kesimpulannya sabar itu syaratnya gampangnya ada dua, harus bisa menerima dan harus dengan ikhlas. Ya, yang sekarang saya peragakan. Dengan dua ini Bapak akan komentar sabar nggak terhadap saya? Kan kita? Jadi bebas loh ya, jangan dipaksa komentar sabar loh ya. Karena kita pembuktian ini. Oke, menerima dan ikhlas. Misalnya saya dimaki-maki orang yang tidak enak lah, kalau enak harus dirembuk lah, enak kan gampang ya, menerima kan gampang, enak kok. Maki-maki, saya bisa menerima dengan ikhlas. Ya, enggak apa-apa, silahkan dimaki-maki, saya terima dan ikhlas. Habis itu difitnah, mau nih yang tidak enak ya, kalau enak kan gampang menerimanya. Ya silahkan difitnah, nggak apa-apa, saya terima. Nah, kalau sikap kita selalu begitu, menerima dengan ikhlas, Bapak komentarnya kira-kira Pak Antono sabar atau tidak sabar? Sabar. Bener kan ini? Renungkan dulu nih. Karena kita harus masuk jiwa sabar loh nih. Nah, ternyata terbukti setelah saya bisa menerima dengan ikhlas, Bapak baru komentar, oh Pak Antono sabar. Bener? Bapak komentar kan saya harus menerima dulu toh? Oh, bisa nerima ya. Baru komentar, oh orang itu sabar. Bisa terima sampai sini? Jadi komentar sabar bukan sebelum bisa nerima loh. Setelah bisa menerima. Nah, baru kita mau sabar. Oke, ini tak ulang-ulang karena ini penting. Nah, berarti sabar itu hasil atau buah kalau ini bisa menerima dengan ikhlas. Baru buahnya orang itu sabar. Berarti untuk bisa sabar tergantung bisa menerima ini atau tergantung pokoknya sabar yang mana? Tergantung ikhlas. Kami buah daripada ini, hasil daripada ini. Nah, berarti syaratnya sabar harus menerima dan dengan ikhlas. Bisa terima? Nah, berarti saya akan pelajari bagaimana supaya bisa nerima. Nih. Kalau enak nggak dirembuk ya, bisa dikasih uang, nerimanya gampang, wong enak. Dikasih hadiah mobil, nerimanya gampang sini, wong enak. Saya bicara yang tidak enak saja. Gitu? Sekarang bagaimana caranya kita bisa menerima ikhlasnya nanti ya. Ada dua toh, satu dulu menerima tapi yang tidak ikhlas. Kan gitu sekarang? Oke. Apa ada atau bapak-bapak bisa nggak menolak kejadian yang sudah terjadi? Bisa nggak? Nggak bisa. Alasannya? Oh sudah terjadi, nolak piye? Dimaki-maki, sudah terjadi belum? Makian? Sudah. Difitnah, fitnahnya sudah terjadi belum? Sudah. Kita tidak bisa menolak kejadian yang sudah terjadi. Bisa diterima? Nah, di dunia kan hanya sepasang tuh Pak. Kalau tidak atas, bawah. Tidak besar, kecil. Kalau tidak bisa menolak, berarti menerima. Menerimanya dengan mikir atau otomatis? Mikir. Otomatis. Kalau masih mikir, berarti bisa menolak. Loh, kan tidak bisa menolak. Otomatis. Benar nggak? Ya otomatis mau tidak bisa menolak.
Lah kalau otomatis apa masih perlu kita pelajari? Masih perlu kita pelajari nggak untuk menerima kalau sudah bisa otomatis? Hah? Tidak perlu kan? Tidak perlu. Jadi semua orang bisa menerima. Bisa diterima ini? Iya. Kenapa kok bisa menerima? Karena tidak bisa menolak. Kenapa tidak bisa menolak? Karena sudah terjadi. Jadi sampai sini paham ya? Nah, jadi menerimanya sudah bisa atau belum? Sudah bisa. Tidak tinggal ikhlas. Ikhlas tadi sudah. Iya. Di pertama tadi Iya. tinggal latihan. Latihan. Tanggap sudah bisa ada ya, tinggal latihan. Digabung, menerimanya otomatis, ikhlasnya sudah bisa. Menerima dengan ikhlas, hasilnya sabar selesai. Renungkan, kan tinggal sholat. Iya. Nah, sholat 5 menit, selesai. Dibuktikan, jalan-jalan kan? Kan kita jalan nih. Gampang ya? Renungkan ini. Padahal kalau sabar itu dunia enak, ya, dampingi Allah, ya, pahala tanpa batas, hanya latihan ikhlas. Ini tidak perlu latihan ini, karena tidak bisa nolak, tidak usah latihan ini, menerimanya, Karena otomatis sudah. sudah otomatis. Kalau sudah tahu ini, kira-kira lucu nggak ada orang begini, aku tuh tidak bisa nerima, mau merasa salah. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa nerima, kamu tolak. Aku juga tidak bisa nolak terjadi, tapi aku tidak bisa nerima. Lucu nggak? Iya. Banyak orang yang lucu, Pak. Betul. Itu yang bikin sakit hati. Hah? Itu yang bikin sakit hati. Bukan bikin sakit, lucu nggak? Lucu ya. Lucu. Kalau lucu wajib ditertawain dong. Lucu. Nah, sakit hati kalau tak tertawain. Oh, kamu lucu. Iya. Gitu, biasanya ngasih tahu orang itu. Kamu harus siap ditertawain tuh. Kamu lucu. Kalau masih bisa tidak menerima kata kalimat itu, kamu hidupnya jangan di dunia, Iya. dalam kubur aja. Karena di dunia hanya sepasang. Gimana? Nah, kalau mereka terus, ya sudah, tunggu kamu stres. Iya. Kamu tidak bisa menolak, kau tidak mau menerima kan? Ini permainan apa? Jadi ini banyak orang lakukan. Tes nih ya. Loh, bener nggak? Iya betul. Mari kita jernih. Nah, harusnya jangan terjebak di tidak bisa menerima tapi tidak bisa menolak. Jangan terjebak di situ. Boleh latihan menerimanya dengan ikhlas. Itu saja. Apapun tidak masalah. Dia mau menolak itu sebenarnya tidak mau. Benar nggak Pak? Betul. Nah, banyak orang terjebak masalah dan stres kenapa? Tidak mau menerima tapi tidak bisa nolak. Aku utang tidak mau, ya sudah, kamu tolak, nggak bisa, lah ya sudah. Jadi kamu jangan berpikir itu, ayolah dan menerima dengan ikhlas gitu loh, supaya tidak masalah. Kan sudah ini tidak masalah. Maaf ya, jadi sabar oke ya, ikhlas sudah ya, itu tinggal sholat. Saya butuh 5 menit. Ya. Nah, siap konsentrasi. Sholat itu kan kalau saya sederhanakan itu adalah sholat itu menghadap Allah. Kalau jasmani menghadap Ka'bah, kalau di sini menghadap kiblat atau barat agak miring dikit itu jasmaninya. Rohaninya merasa menghadap Allah. Setelah itu kita mengucapkan bacaan sholat dalam bahasa Arab. Ditambah lagi harus memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Sepakat ya? Harus satu bahasa dulu. Sholat adalah itu. Nah kalau itu belum sempurna nanti sambil jalan disempurnakan. Tapi jangan sudah benar itu. Nah, memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Karena Bapak tadi saya lihat sudah sholat, ini kan dari sholat kan? Saya anggap sudah bisa. Cuma mungkin ya, mungkin aja pikiran mungkin kadang-kadang jalan-jalan. Sepakat? Iya sepakat. Sepakat. Nah, berarti yang kita pelajari sekarang adalah hanya bagaimana waktu sholat pikiran tidak kemana-mana. Karena Bapak sudah bisa sholat. Hanya kadang-kadang itu masalahnya, benar? Betul. Jadi saya tidak bisa menerangkan wudhu bagaimana, niat bagaimana, enggak usah. Gerakan terserah.
Iya. Saya tidak akan membicarakan kalau Bapak sudah bisa sholat. Hmm. Yang kita bicarakan waktu sholat pikirannya tidak kemana-mana atau tidak jalan-jalan. Sepakat nggak nih? Iya. Bahkan. Jadi saya tidak akan berubah, misalnya Bapak misalnya sampai di sini, saya suruh sampai di sini, enggak loh. Saya tidak akan bicara itu loh. Hmm. Sepakat ya? Iya. Jadi jangan ada pertanyaan itu loh ya. Iya. Paham ini? Paham. Oke. Oke, sekarang kita mulai fokus waktu sholat pikiran tidak jalan-jalan. Oke? Nah, mari kita pakai pedoman, kita bicara sesama manusia. Kalau dengan bicara sama manusia nanti pikiran kita tidak jalan-jalan, kita tinggal menerapkan bicara atau menyampaikan kepada Allah. Karena sholat itu menyampaikan kepada Allah. Paham? Iya. Kalau saya pakai rumus langsung kepada Allah agak sulit karena Allah tidak kelihatan. Hmm. Kita mencoba ngomong sesama manusia ini kan kelihatan. Iya. Nanti di dalam ngomong itu kok tidak jalan-jalan kita kasih pedoman. Hmm. Apa pedomannya kok tidak jalan-jalan? Kalau ada pedoman itu kita terapkan di sholat atau kepada Allah, kok juga tidak jalan-jalan? Pakai itu aja loh. Oh, tujuannya supaya pikiran tidak jalan-jalan. Sepakat ya sampai sini? Insya Allah. Supaya jadi gampang nanti dan boleh dibuktikan. Ya? Iya. Oke, sekarang kita bicara sesama manusia. Hmm. Bapak bicara dengan saya, ini ke sini, ini sesama tak? Oke. Satu. Waktu kita bicara, mata kita melihat Bapak atau tidak melihat Bapak? Iya. Melihat. Melihat. Saya butuhkan yang tidak melihatnya. Kalau nanti lucu, jangan dijalani. Iya. Yang benar melihat tak? Bapak namanya siapa tadi? Nur Hasan. Hah? Nur Hasan. Nur Hasan. Iya. Panggilannya apa biar gampang? Hasan. Hasan ya? Pak Hasan, saya ngomong ke Pak Hasan tapi mata tidak melihat. Hmm. Kan harusnya melihat tak? Nah, nanti kalau lucu jangan dijalani ya waktu salat. Karena Pak Hasan di situ, karena saya tidak melihat, saya ngadunya sama. Pak Hasan itu jalan-jalan. Lucu nggak? Lucu. Lucu tak? Lucu. Nah, ini jangan dijalani loh ya. Betul. Mata harus melihat. Oke, pertanyaan ketiga. Yang benar melihat dulu baru bicara atau kebalikannya? Bicara dulu baru melihat. Yang mana? Melihat Melihat dulu. dulu baru bicara. Melihat dulu baru bicara. Bicara. Oke, betul. Nanti saya melihat dulu gini baru bicara. Sekarang saya praktekkan yang kebalikannya. Kalau lucu jangan dijalani. Kan gitu? Kebalikannya adalah bicara dulu baru melihat. Benar? Berarti kalau bicara dulu baru melihat, waktu bicara sudah melihat belum? Belum. Tak praktekkan ya. Kalau lucu jangan dijalani ya. Waktu ngomong saya belum lihat ya. Berarti saya udah kesana toh? Belum lihat. Hasan namanya ya? Nur Hasan. Ya, Nur Hasan. Pak Hasan besok terus baru melihat. Jalan ya. Lucu kan? Lucu. Jadi mata melihat dulu baru bicara. Oke, ini soal mata nih, satu lagi. Waktu bicara, mata terus-menerus melihat sampai pembicaraan selesai, atau di tengah jalan sudah tidak melihat. Yang mana? Terus menerus melihat. Terus? Menerus. Jadi saya ngomong gini harus sampai terus-menerus melihat. Kan kita? Kita buatkan yang tidak terus-menerus ya. Ya. Kalau lucu jangan dijalani ya. Ya, berarti di dalam belum selesai terus tidak melihat kan tidak boleh kan, tapi harus terus sampai selesai kan. Saya melihat dulu sudah betul, terbicara. Nah, cuma nanti sampai sebelum selesai saya sudah tidak melihat, nanti lucu banget ya. Bahasan besok belum selesai terus saya tidak melihat. Nah, jangan-jangan ya lucu kan? Lucu. Jangan dijalani. Persyaratan menyampaikan. Dah. Cara menyampaikannya yang benar, santai atau tergesa-gesa. Dah. Santai. Kalau saya praktekkan ya. Dah. Nanti lucu nanti. Mau ya lucu.
santai. Oke. Oke. Kita bicara ini harus bersuara atau tidak bersuara? Bersuara. Cuma terukur artinya kalau ada di situ ya cukup kerasnya sekian, cukup. Mau usah teriak-teriak, Pak besok ya, nggak usah lah. Atau pelan banget sampai tidak terdengar, ya jangan. Terukur, benar nggak? Ya kurang lebih seperti gini lah, kurang lebih. Bisa diterima ini? Bisa ya? Bisa. Oke. Dah sekarang Pak Hasan silahkan ngomong apa saja ke saya. Ya. Waktu ngomong jangan mikir dulu, artinya ngomongnya lancar. Kalau mikir nanti ya lucu. Nanti pasti jalan-jalan mau ngomong kok pakai mikir. Nah nanti mau ngomong apa kira-kira. Tapi harus dipenuhi persyaratan tadi. Melihat dulu, baru bicara. Selama bicara, oh ya, waktu kita tadi bersuara ya, kan harus bersuara terukur kan? Bukti bahwa kita bersuara itu ngeceknya pakai apa? Paling tidak telinga kita mendengar. Telinga kita harus mendengar apa yang kita ucapkan. Sepakat ya? Oke. Jadi syaratnya nanti mata melihat dulu, baru bicara. Selama bicara terus-menerus melihat, suaranya terukur, gitu. Dan telinga harus mendengar dan menyampaikannya santai, kan gitu? Enggak, itu kan persyaratan ngomong tuh. Nah, bicaranya bebas, tapi mohon maaf jangan pakai mikir. Nah, Bapak mau ngomong apa misalnya, nah, ngomong apa supaya nanti waktu ngomong nggak mikir lagi gitu deh Pak. Misalnya apa? Mohon saya pelajaran untuk sholat yang benar. Agak panjang dikit ya. Apa lagi misalnya apa? Boleh saya minta minum? Ya, boleh. Loh, pokoknya ngomong, tapi nggak usah pakai mikir. Nanti pertanyaan saya, selama Bapak bicara begitu pikirannya jalan-jalan apa enggak? Kan gitu pertanyaannya nih. Gitu ya. Tapi diterapkan persyaratan tadi. Oke, jadi mau ngomong apa kira-kira supaya enggak mikir, coba apa? Saya ingin tahu aja. Pak Anton, kalau boleh saya mau minum dulu Pak ya. Ya. Cukup? Akan ditambah dikit ya, agak panjang ya. Apalagi setelah itu, setelah ini baru kita jalan-jalan ya, gitu ya boleh toh? Mau ngomong aja kok. Oh iya. Mungkin setelah itu mungkin Bapak bisa memberi nasihat-nasihat yang lain. Nah, kita nanti ngomong gitu ya. Tapi memenuhi persyaratan ya. Apa persyaratannya? Melihat dulu, baru bicara, selama bicara. Nah, dah ya. Dah siap? Bapak siap-siap loh ya. Karena pengen sholat juga kan? Nah, jangan nggak praktek, nanti kelihatan gampang, nggak sampai di rumah nggak bisa nanti. Sudah silakan ngomong. Lihat saya mata, lihat. Ayo, Pak boleh saya minum Kak ya. Insya Allah nanti mungkin setelah ini saya bisa diberi nasihat. Pertanyaan saya, selama Bapak bicara itu pikiran jalan-jalan nggak? Enggak. Ya, nggak apa, mau praktek nggak? Harus praktek, kalau nggak bisa sholat nanti. Ya, silakan ngomong apa dulu, jangan ngomong tuh mikir gini, nanti pikirannya mesti jalan-jalan. Kalau mikir jangan digunakan ini. Bebas aja, ngomong bebas aja. Apa? Saat semua tadi semua masalah itu sebenarnya kembali kepada diri saya gitu. Jadi semua masalahnya itu sudah Allah dengan ikhlas. Oke, jadi mau ngomong gitu. Oke, ayo memenuhi persyaratan tadi. Melihat dulu baru bicara. Selama bicara terus-menerus melihat, santai, terukur tadi ya. Telinga silakan. Praktek. Jadi dengan nasihat-nasihat tadi semua sudah dapat, masalah saya pun selesai. Pikirannya jalan-jalan nggak waktu ngomong ini tadi? Nah, itu terbukti ya. Dengan pedoman tadi pikiran tidak jalan-jalan. Sekarang dengan pedoman ini kita terapkan bicara ke Allah. Harus sholat kepada Allah kan? Ya. Cuma nanti bicaranya bukan bebas gini, di bacaan sholat, bener nggak? Kan bedanya itu tuh. Iya. Nah, nanti bacaan sholat misalnya Al-Fatihah, misalnya nanti jalan-jalan nggak? Nanti kalau Al-Fatihah nggak jalan-jalan, jadi diganti apa? Oh, bacaan Robik Firli misalnya, apa duduk. Tapi semua persyaratan dipenuhi tadi. Oke, kita mulai ya. Mata melihat dulu, kan itu? Berarti kita harus melihat Allah, benar nggak? Allah itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan mana? Ada ya, tapi tidak kelihatan. Terus bagaimana melihatnya? Nah, maka di situ ada di syarat dan rukunnya sholat
rukun sholat mata melihat tempat sujud, benar nggak? Bukan Allah di tempat sujud bukan ya. Kalau rukun itu harus dijalani, kalau enggak batal. Beda dengan wajib. Kalau wajib tidak dijalani dosa. Kalau rukun tidak dijalani Tidak sah. batal. Jadi harus mata melihat tempat sujud. Nah, berarti mata melihat tempat sujud dulu, baru bicara. Selama bicara, mata terus menerus melihat tempat sujud. Jadi orangnya juga di tempat sujud tuh. Bicaranya santai, gitu. Ya seperti tadi, telinga dengar. Nah, sekarang soal terukur. Allah kan tidak bertempat tinggal ya, tapi Allah sangat dekat, enggak? Bahkan lebih dekat dari urat leher nadi kita, benar nggak? Tapi harus bersuara. Sholat harus bersuara, ada ayatnya ada. Ayatnya tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu pelan, ambil tengah-tengah, kan gitu ayatnya. Terlalu keras itu bersuara, terlalu pelan bersuara, apalagi tengah-tengah, berarti pasti bersuara. Cuma terukur, karena Allah sangat dekat, berarti kita bicara hanya untuk diri kita sendiri, atau bahasa umumnya bisi-bisi. Biar dari mana ini? Ngerti nggak? Sepakat nggak ini? Jadi jangan tidak bersuara loh. Ayatnya jelas. IS berapa itu ada. Ya, nah berarti silahkan praktek. Sekarang latihan dulu, karena di situ mata melihat tempat sujud. Nah, anggap aja tempat sujudnya misalnya di depan bapak ada apa? Misalnya, ambil ini contoh. Ini perlu latihan, karena mata melihat dulu tempat sujud. Nah, anggap aja tempat sujud ini. Muter-muter gini, anggap aja kalau bapak di sini nanti sujud kena ini, anggap saja. Gitu? Kalau bapak misalnya apa? Ini, misalnya ini misalnya sujud kena ini, gitu, ngerti ya? Nah, sekarang apa latihan? Tak kasih waktu berdua ya, setengah menit, mata melihat tempat sujud, lihat titik itu. Tak kasih waktu setengah menit. Santai ya, mata boleh berkedip, jangan melotot. Kita bukan ikan soalnya. Dan nanti sholat lebih dari setengah menit. Nanti selesai. Kasih setengah menit. Udah cukup. Bapak bisa? Yang bapak lihat apa? Fokus apa? fokus dan titik. Yang bapak lihat apa? Fokus itu. Oke. Terus berarti bapak bisa melihat tempat sujud. Dah satu-satu dulu ya biar nggak mengganggu ya. Coba praktek mengucapkan Al-Fatihah. Jadi ucapannya ada Al-Fatihah, kan bacaan sholat. Tentunya secara umum mulai Bismillah sampai Amin. Bersuara, telinga denger. Tadi Pak, santai itu pakai berhenti dulu, jangan langsung bablas saja. Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya bukan santai. Santai kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Santai itu sebenarnya tumakninah Pak sebenarnya, tapi saya nggak nyebut tumakninah dulu, udah santai, biarin lah. Udah siap? Coba Bapak. Ingat ini diam dulu satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maaf, Bapak tadi melihat itu enggak? Iya, iya. Pikirannya jalan-jalan enggak? Awas sih. Coba bacaannya diganti, misalnya apa? Selain Al-Fatihah, misalnya bacaan apa? Terserah. Al-Takasur atau Apa? Al-Takasur atau Ini terserah. Ya, tapi sama ya aturannya ya. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Jalan-jalan tidak. Nah, nanti waktu sholat bener itu hanya beda posisi. Kalau sekarang kan posisi duduk. Nanti kalau sholat bener, kalau membaca ini tadi berdiri, tangan sedangkan, bener nggak? Logikanya kan hanya beda posisi, lainnya sama. Melihat tempat duduk dulu, ini sama tuh. Kira-kira nanti kalau dicoba logikanya jalan-jalan ya harusnya ada, cuma beda posisi. Tapi nanti boleh dibuktikan. Nah, sekarang Bapak nyoba, silakan. Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jalan nggak? Nggak jalan-jalan? Oke. Sudah diganti misalnya Rabbi Firli, coba. Tadi kan surat pendek ya. Coba diganti pas duduk itu loh, Rabbi Firli warhamni, monggo. Sama aturannya, lihat dulu dan seterusnya. Rabbi Firli warhamni. Rabbil firli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jalan-jalan nggak? Nggak. Ya sudah. Logikanya ya tidak jalan-jalan kan nanti, hanya beda posisi saja. Nah, akhirnya dengan ini kan jadi insya Allah sholat kita baik. Tinggal supaya menjadi jiwa sholat, mengulang-ulang sampai terbiasa dan senang melakukan sholat. Pertanyaannya, apa sholat itu bisa memunculkan rasa senang? Rasulullah sampai bengkak kakinya. Berarti rasa bengkak dikalahkan dengan senang waktu sholat. Benar nggak? Sayyidina Ali dicabut panahnya tidak terasa. Berarti rasa sakit dicabut terkalahkan dengan rasa senang waktu sholat. Jadi senang sholat itu harus bisa untuk rasa senang, benar nggak? Supaya menjadi jiwa sholat. Udah selesai. Benar nggak? Maka tak tulis sederhanakan itu, tak sederhanakan aja itu 5 itu. Tuh, metode sholat agar senang tidak kemana-mana. Satu, mata melihat tempat sujud. Setelah itu mulut mengucapkan bacaan sholat. Laksanakan, praktek. Tak sederhanakan Pak. Terus lagi, 2, mengucapkan bacaan dengan telan